Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistya dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan di tahun 2026 pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan disiplin internal birokrasi, fokus pada percepatan program-program strategis, baik dari pemerintah pusat maupun program prioritas Pemprov Lampung. Gubernur juga membeber soal tunda bayar APBD 2025 sekitar 150 miliar, jauh lebih kecil dibanding tunda bayar tahun sebelumnya sebesar 600 miliar rupiah. Gubernur Mirza kemarin mengumpulkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Inspektur Bayana, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah dalam rapat koordinasi di Balai Kratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin 5 Januari 2026. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi perdana pemerintah Provinsi Lampung di awal tahun 2026 yang diikuti jajaran eselon 2 dan 3. Saat memberi arahan, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penguatan disiplin internal birokrasi, serta fokus pada percepatan program-program strategis, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun program prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Mirza juga menegaskan kelanjutan sejumlah program unggulan yang telah berjalan pada 2025. Salah satunya program pupuk organik cair yang akan diperluas hingga seluruh desa di Provinsi Lampung. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemasangan fasilitas pengering. Di sektor pertanian, sebanyak 100 desa direncanakan akan dipasang dryer untuk mempermudah proses pengeringan komoditas pertanian. Di sektor infrastruktur, Gubernur menegaskan pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas utama pada 2026. Mirza juga mengungkapkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, khususnya terkait pelayanan publik. Gubernur Mirza mengaku masih banyak keluhan masyarakat terhadap responsivitas pemerintah yang harus segera diperbaiki. Terkait persoalan tunda bayar, Mirza menekankan pemerintah provinsi akan segera menyelesaikannya. Menurutnya, nilai tunda bayar tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025 kemarin, tunda bayar senilai 600 miliar. Tahun ini hanya sekitar 150 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masih merawat 2 korban laka lantas di Jalan Pagar Alam atau Gang PU, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk Imam Ghazali. Kedua korban menjalani perawatan di ruang ICU. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masih merawat 2 korban laka lantas di Jalan Pagar Alam atau Gang PU, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk Imam Ghazali. Kedua korban menjalani perawatan di ruang ICU. Keduanya yakni Bribda Wayan Dewa Pramudia dan Lia Febriani. Dirinya mengatakan sebelumnya terdapat 3 korban yang menjalani perawatan. Namun korban atas nama Dava Putri sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami cedera tangan. Kondisi terkini 2 korban masih dalam pemantauan karena mengalami cedera berat di bagian kepala. Penanganan korban diintervensi oleh bagian bedah syaraf. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut Pemprov Lampung akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan pelayanan publik. Marindo juga menyebut tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan,
daerah pembangunan tidak akan berjalan optimal. Saat menjadi inspektur upacara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Lampung di lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur pada Senin 5 Januari 2026, Marindo menyampaikan bahwa upacara tersebut memiliki makna istimewa. Upacara Forkopimda pertama di awal tahun 2026 sekaligus momentum penanda kesiapan seluruh unsur pemimpin daerah melangkah lebih lanjut dalam menjalankan roda pemerintahan. Dijelaskan Marindo tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan amanah kepemimpinan pada tahun 2025. Pemprov Lampung fokus menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintah berjalan seiring dan saling menguatkan. Memasuki tahun 2026, hasil dari kerja bersama tersebut mulai dirasakan masyarakat, di mana pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat. Marindo menegaskan bahwa kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara lebih terarah, berbasis kepadatan masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi dampak nyata. Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung menempatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pos-pos prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Marindo juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pemimpin daerah, pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung di ruang kerjanya pada Senin 5 Januari 2026. Marindo menyampaikan, ancaman megatrust merupakan resiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, meski kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat. Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System atau UTWS memaparkan pengembangan teknologi pengingat dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, Ahmad Harrison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System berbasis perangkat ukur murah muka air laut merupakan bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir pelabuhan dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki, sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan. Pertemuan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan peringkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan serta berkala di wilayah pesisir satuan pendidikan.
Sebagai inisiator penguatan mitigasi meteorus di Lampung, Gina Wirya Senjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megasurut harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Gita menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pekerjaan, yakni sensor darat di wilayah air untuk mendeteksi anomali surut laut serta sensor laut bentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PTPN 1 Region 7 menjadi penyokong utama pencapaian kinerja PTPN 1 dengan kontribusi 60% dari total penjualan. Di on-farm budidaya kebun, beberapa kebun unit kerja regional menunjukkan kinerja terbaiknya. Begitu juga untuk off-farm secara kumulatif mencatat kenaikan produksi 119% dibanding tahun lalu. Region Head PTPN 1 Region 7 Tuhu Bangun pada acara Kultur Buster Refleksi Kinerja tahun 2025 menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi mereka di tengah tantangan 2025. Tuhu Bangun menyebutkan manajemen telah maksimal menciptakan atmosfer kerja kondusif, menaikkan insentif dan fasilitas untuk tenaga kerja borong. Dia menyebut kunci kinerja positif adalah faktor tenaga kerja. Namun katanya masih adanya lost opportunity, di mana masih ada lahan yang tidak terpanen, adalah masalah yang harus diseriusi. Kedepan tidak ada lagi lahan yang lost opportunity. Harusnya 100% terpanen. Dia berharap tahun 2026 insan PTPN 1 Region 7 makin solid dengan kerjasama antar karyawan. Tantangan ke depan masih ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, fluktuasi iklim yang tidak bersahabat. Tantangan dari luar yang ingin menguasai lahan PTPN dan banyak lahan yang masih belum terpanen. Dalam laporan kinerjanya, Operasional Head Wioso menyatakan tertantang dengan RKP yang telah ditetapkan direksi. Beberapa celah yang selama ini masih belum tergali, kata dia, harus dikejar dengan berbagai strategi di 2026. Secara umum, Wioso mengatakan kinerja karet di Region 7 masih sangat baik. Sebagai backbone pendapatan di on-farm budidaya kebun, beberapa kebun menunjukkan kinerja terbaiknya. Meski belum mencapai 100% dari RKAP, Wioso menyebut kebun Musilandas, Teban, Kedaton, Wai Belalu, Wai 5, dan beberapa kebun lain masih bisa melampaui produksi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk off-farm secara kumulatif mencatat kenaikan produksi 119% dibanding tahun lalu. Pabrik Kedaton, Pematang Kiwah, Tulung Buyut, Wai Berulu, Tebanen, Musilandas, Padang Relawi masih dalam performa yang baik. Untuk produksi RSS, pabrik Kedaton masih menduduki peringkat terbaik dan produktif. Sedangkan untuk produk SIR 20 standar Indonesian Rubber, pabrik Pewa, Pematang Kiwah, Natar, Lampung Selatan yang terproduktif. Di luar operasional produksi, Wioso mengingatkan seluruh unsur pimpinan untuk peka dan peduli terhadap keberadaan aset perusahaan. Wioso mengatakan potensi kehilangan aset, terutama lahan pada tahun-tahun mendatang akan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Terkait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA yang akan berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional berbasis waste to energy yang seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan pembangunan PLTSA tersebut menjadi bagian dari pembangunan energi baru terbarukan, sekaligus solusi pengelolaan sampah region di Provinsi Lampung. Menurutnya Provinsi Lampung mendapatkan proyek strategis nasional berupa PLTSA berbasis waste to energy dari pemerintah pusat. Menurut Jihan, lokasi pembangunan PLTSA yang sebelumnya direncanakan berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kini dipindahkan ke kawasan Kota Baru. Perubahan lokasi tersebut dilakukan setelah melalui penyesuaian dan kajian teknis. Diterangkan Wagub PLTSA Lampung ditargetkan mampu mengolah setidaknya 1.000 ton sampah per hari. Dari proses tersebut diperkirakan dapat dihasilkan daya listrik sekitar 25 MW. Pasokan sampah untuk PLTSA akan berasal dari 5 daerah, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro. Menurut Jihan, pembangunan PLTSA bertujuan mengolah sampah perkotaan menjadi energi listrik, menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Lampung. Selain proyek PLTSA, pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penerapan gerakan Eco Office di lingkungan pemerintah sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kapal motor penyeberangan KMP Kirana 2 menabrak fender dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Akibat kejadian tersebut, proses bongkar muat ratusan penumpang beserta kendaraan terpaksa melalui pintu haluan kapal. Inilah detik-detik saat KMP Kirana 2 menghantam fender dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni. Setelah benturan terjadi, kapal mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan sempat mengeluarkan air. Dalam rekaman video terlihat sejumlah penumpang berteriak histeris karena terkejut dengan kerasnya tabrakan. Insiden ini terjadi saat kapal akan melakukan manuver sandar di dermaga 2. Akibat kejadian tersebut, proses bongkar muat tidak dapat dilakukan secara normal. Ratusan calon penumpang yang akan menyeberang terpaksa menunggu lebih dari 1 jam. Evakuasi penumpang dan kendaraan terpaksa dilakukan melalui pintu halauan kapal. Sejumlah mobil keluar dengan cara mundur karena posisi sandar kapal yang tidak sesuai. Sejumlah penumpang mengaku mengalami trauma pasca kejadian tersebut. Meski tidak ada laporan korban jiwa, insiden ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Dan tadi kapalnya lumpur, jadi kapalnya dialihkan. Oh, trauma nggak Bu? Sedikit gitu. Sedikit ya. Ibu dari mana mau kemana? Dari Bandung mau ke Lampung Timur. Penumpang berharap pengawasan dan standar keselamatan pelayanan dapat ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin 5 Januari 2026 pagi. Korban bernama Rizal Wahyudi, berusia 29 tahun, warga Lampung Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian awal. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin 5 Januari 2026. Korban bernama Rizal Wahyudi, berusia 29 tahun, warga Lampung Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian awal. Pencarian dilakukan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan membagi tim ke dalam 2 SRU, yakni penyisiran laut menggunakan perahu karet dan penyisiran darat di sepanjang bibir pantai. Korban ditemukan pada koordinat 5 derajat 28,11 LS dan 103 derajat 56,52 BT.
Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada jarak sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyisiran sesuai rencana operasi, selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. 1 orang tenggelam di Pantai Mandiri, Kabupaten Pesisir Barat, hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Pada pukul 09.15 tim SAR gabungan terima info dari nelayan bahwa korban telah ditemukan kurang lebih 15 nautical mil dari LKP dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Tanjung Setia. Untuk selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Perwi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Atas ditemukan korban, operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Basarnas menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban serta menghimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan. Dari pesisir barat, Tim Liputan Garuda TV, Hardi Suprapto melaporkan. Ya pemirsa, pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri secara resmi membuka kegiatan mancing bersama yang digelar di destinasi wisata Bali Lampung atau yang lebih dikenal dengan Danau Dewi Lipung, Kecamatan Seputi Banyak pada Minggu 4 Januari 2026. Pada kesempatan ini, Iko Mangko Heri berkomitmen mendukung kelompok sadar wisata untuk terus memajukan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri secara resmi membuka kegiatan mancing bersama yang digelar di destinasi wisata Bali Lampung atau yang lebih dikenal dengan Danau Dewi Lipung, Kecamatan Seputi Banyak pada Minggu 4 Januari 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban, diikuti berbagai unsur pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Kegiatan mancing bersama diselenggarakan oleh kelompok sadar wisata Kecamatan Seputi Banyak dalam rangka perayaan Tahun Baru 2026. Selain sebagai ajang hiburan, kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana promosi potensi wisata unggulan di Kabupaten Lampung Tengah. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri mengatakan Pak Darwis dan masyarakat telah berperan aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena mampu menarik minat kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan wisata agar Dewi Lipung dapat terus berkembang sebagai ikon wisata tematik di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, perbaikan ruas Jalan Nasution sepanjang kurang lebih 300 meter yang berada di Dusun 4 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur telah selesai dikerjakan pada akhir Desember 2025. Masyarakat mengungkapkan kegembiraannya karena perbaikan jalan ini sudah lama dinanti. Perbaikan ruas jalan Nasution sepanjang kurang lebih 300 meter yang berada di Dusun 4 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur telah selesai dikerjakan pada akhir Desember 2025. Masyarakat mengungkapkan kegembiraan karena perbaikan jalan ini sudah lama dinanti. Salah satu warga Dusun 4 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Kondisi jalan yang mulus saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah beserta seluruh yang telah melakukan pembangunan jalan di desanya. Kurang lebih 300 meter, dan dicor sampai jembatan perbatasan Metro Pekalongan Lampung Timur. Kenyamanan pengendara mobil motor ya alhamdulillah.
Terima kasih untuk Bupati Lampung Timur, Bu Ella. Jalan ini merupakan jalan alternatif penghubung dua daerah, yakni Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat banyak yang melintas melalui ruas jalan ini, yang merupakan akses angkutan pertanian dan urat dari perekonomian masyarakat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, DPW Partai Amanat Nasional Lampung menegaskan keberpihakannya kepada petani singkong melalui Badan Advokasi dan Bantuan Hukum DPW PAN Provinsi Lampung. Menyatakan siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada petani ubi kayu yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik pabrik singkong. DPW Partai Amanat Nasional Lampung menegaskan keberpihakannya kepada petani singkong melalui Badan Advokasi dan Bantuan Hukum DPW PAN Lampung, menyatakan siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada petani ubi kayu yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik-praktik singkong. Komitmen ini disampaikan Ketua Badan Hukum DPW PAN Lampung, Ahmad Handoko, usai menerima perwakilan Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung di kantor DPW PAN Lampung pada Senin 5 Desember 2025. Handoko menegaskan persoalan singkong bukan semata soal ekonomi, melainkan menyangkut kehadiran negara dalam melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam pertemuan tersebut, Handoko didampingi Sekretaris Badan Hukum DPW PAN Lampung, Hermanto, serta sejumlah pengurus lainnya. Herwanto mengungkapkan aduan PPUKI datang dari petani di 7 kabupaten sentra singkong di Provinsi Lampung. Menurut Herwanto, petani menilai pabrik singkong di Lampung belum sepenuhnya menjalankan peraturan gubernur tentang tata niaga singkong yang diterbitkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausar. Ada indikasi permainan di dalam pabrik. Ditemukan selisih nota yang jauh antara nota sebenarnya dengan nota tebus. Ini jelas merugikan petani. Perwakilan PPUKI Lampung menyampaikan apresiasi atas langkah DPW PAN Lampung yang membuka ruang advokasi hukum bagi petani singkong. PPUKI berharap pendampingan hukum menjadi titik balik bagi perbaikan tata niaga singkong di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan pencairan tunjangan profesi guru serta tambahan penghasilan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau TPG ke-14 tahun anggaran 2025 akan direalisasikan ke rekening guru ASN pada Januari 2026. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menegaskan bahwa tidak ada dana yang hilang atau tidak dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan pencairan tunjangan profesi guru serta tambahan penghasilan gaji ke-13 tahun anggaran 2025 akan direalisasikan ke rekening guru ASN pada Januari 2026. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menegaskan bahwa tidak ada dana yang hilang atau tidak dibayarkan. Hal ini disampaikan Pemkab Lampung Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Wahidin Amin, menanggapi pernyataan dan keresahan guru ASN terkait belum cairnya TPG ke-13 dan TPG ke-14 pada awal tahun 2026. Isu pencairan TPG menjadi sorotan karena sejumlah daerah lain telah lebih dahulu menyalurkan tunjangan profesi guru ke rekening penerima. Kondisi ini memicu pertanyaan di kalangan pendidik mengenai kepastian waktu pembayaran di Kabupaten Lampung Selatan. Wahid menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena faktor regulasi di tingkat nasional. Dasar hukum pembayaran TPG gaji ke-13 dan TPG THR guru ASN tahun anggaran 2025 baru ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 372 tahun 2025 pada 22 Desember 2025. Ya, demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.